Halo Sobat Surveyor, selamat datang kembali di channel YouTube PT Quantindo. Nah, balik lagi sama aku, Irma, dan hari ini PT Quantindo kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Sigit Rianto. Nah, Sobat Surveyor yang berfokus pada bidang fotogrametri pasti udah gak asing sama Bapak Sigit, karena Bapak Sigit ini udah bergelut di bidang itu cukup lama. Ada banyak tutorial dari Bapak juga, dan Bapak juga banyak melatih jadi trainer-trainer di beberapa pelatihan gitu ya Pak ya? Ya. Oke, selamat datang Bapak Sigit. Silakan memperkenalkan diri secara singkat. Ya, terima kasih Mbak Irma. Nama saya Sigit Rianto. Background saya teknik geodesi. Jadi saya praktisi di dunia fotogrametri sejak dari tahun 2012. Kalau yang benar-benar bergerak sendiri ya. Kalau sebelumnya kita dulu menginduk ke sebuah perusahaan. Jadi saya banyak belajar juga dari perusahaan itu. Nah, saat ini saya stay-nya di Jogja ya. Ini kita lagi ada di Jakarta. Terima kasih untuk Quantindo yang udah mengundang saya. Terima kasih sekali. Itu sebuah kehormatan. Mungkin itu cukup ya perkenalannya. Iya. Oke Bapak, terima kasih. Selamat datang ya Pak ya sekali lagi. Nah, jadi dari kami minta waktunya Bapak sebentar, mungkin 20 menitan aja Pak buat berbincang-bincang singkat terkait dengan bisa lidar, bisa pengolahannya, mungkin mengalir aja Pak. Oke, ini teman-teman, jadi pertanyaan pertama dari kita nih. Nah, jadi bagaimana, mungkin Bapak bisa menceritakan ya bagaimana awal terjun di dunia fotogrametri ini Pak? Ya, yang jelas untuk fotogrametri itu bukan suatu yang baru ya, karena memang dulu saya kuliah itu mendalami fotogrametri kan, di geodesi memang itu mendalami. Cuman ketika kita kuliah itu kan banyak teori, dasar teori, kemudian penjabaran segala macam. Nah, prakteknya memang kurang ya kalau dulu ya, kurang. Kemudian ketika saya udah masuk ke dunia industri, bekerja di sebuah company, itu mulai bersentuhan dengan lebih intens ya, bersentuhan dalam artian seperti pengolahan citra, kemudian pengolahan foto udara, itu mulai agak intens lagi gitu. Nah, dari situ memang saya punya apa ya, ketertarikan dalam hal melakukan sedikit uji coba. Kalau kita bilangnya uji coba, kalau orang mungkin akademisi bilangnya riset gitu ya. Ada data 1, 2, kemudian ada software nih, kita coba bikin datanya, kita mozaik. Setelah kita mozaik, kita turunkan datanya. Oh, ternyata bisa nih jadi peta garis misalkan, seperti itu. Kemudian ternyata lebih menarik lagi. Lebih menariknya begini, mulai tahun dari 2010-an ya ke belakang sini, mungkin lebih maju lagi, mungkin 2008, itu muncul algoritma dia itu mempercepat dalam melakukan stereofoto dalam jumlah yang banyak gitu, dalam sekaligus gitu kan. Nah, itu wujudnya dalam bentuk software gitu. Kalau dulu ada foto modeler namanya. Nah, itu ternyata dia bisa melakukan mozaik dengan banyak foto. Nah, itu salah satu awal ketertarikan saya, karena di dunia fotogrametri itu kalau kita melakukan mozaik sebuah foto, kita kan pasti ingat ya namanya internal orientation, external orientation. Dengan menggunakan software itu ternyata lebih mudah dicari gitu. Nah, kok menarik ini gitu kan. Terus produk turunannya banyak. Maksudnya banyak begini. Dulu yang membutuhkan data-data foto udara, citra satelit, itu kan orang-orang yang sangat spesifik ya. Maksudnya orang-orang geodesi, geografi, kehutanan seperti itu kan. Nah, ternyata setelah saya masuk ke dunia kerja, itu kayak bos-bos, istilahnya orang direksi, itu mereka kadang meeting minta, ada nggak sih tampilannya yang dari udara tuh yang nampak semua gitu kan, yang real gitu kan. Saya mintanya bukan yang 3 tahun yang lalu, tapi yang minggu ini gitu. Ternyata itu bisa dipenuhi gitu. Kemudian komunitas teman-teman dari Aero Modeling itu juga sangat membantu ya untuk menyediakan wahana yang bisa membawa kamera, kemudian mengcapture data itu lebih cepat. Nah, dari sana itu saya mulai berpikir bahwa ternyata ada loh dulu user yang sepertinya tidak pernah muncul setelah mulai muncul teman-teman Aero Modeling bikin drone, bikin pesawat yang dilempar bisa menghasilkan foto udara. User-user seperti itu tuh muncul gitu. Yang artinya mereka tuh tidak terlalu membutuhkan ketelitian, tapi dia butuh yang data up to date, yang cepat gitu, yang durasinya itu bisa harian diperoleh datanya, real time, karena itu dipakai untuk mengambil sebuah kebijakan. Misal nih, kalau saya dulu pernah ditambang, sehari itu area yang berubah berapa nih, kemudian sore itu udah meeting dari namanya main plan ya, yang merencanakan besok mau ngapain nih, mau naruh berapa banyak unit nih untuk mengeruk tanah sekian, misal kalau ditambang seperti itu udah dari data foto udara yang real time itu tiap hari dipakai. Nah, ternyata teknologinya tuh nggak berhenti di situ, untuk dari softwarenya, termasuk dari wahananya juga. Muncullah drone-drone yang bisa dipakai untuk mapping dan sangat mudah ya operasionalnya. Kemudian
Data lainnya itu seperti 3 dimensi, kemudian dari 3 dimensi itu analisisnya ternyata banyak sekali gitu. Dulu kalau kita kuliah mungkin nggak banyak yang kita ketahui ya, karena kita lebih banyak mendalami tentang basic teori, kemudian bagaimana sih ini bisa di ortomozaik, kemudian bisa jadi foto stereo itu kan. Nah kalau kita terjun ke dunia kerja, kita langsung bersentuhan dengan user, butuhnya apa gitu. Nah dari situ saya mencoba mendalami lebih dalam, itu dari tahun 2012 itu ternyata turunan dari produk foto udara dan kecanggihan software sekarang itu banyak, dan ternyata usernya itu nggak melulu yang membutuhkan akurasi tinggi, tapi dia kadang butuh time series yang cepat nih, yang hariannya 2 hari sekali, 1 hari sekali, itu ada datanya real time seperti itu. Nah itu menarik gitu loh. Menariknya pasarnya banyak, kebutuhannya tidak selalu orang dari pemetaan, ketelitiannya lebih rendah, tapi mereka butuh cepat. Satu. Yang keduanya, dengan kemajuan software yang sekarang dan hardware terutama komputer ya, pengelolaan komputer yang sudah sangat cepat, itu ternyata bisa digenerate menjadi 3 dimensi berupa data vektor. Data vektor itu seperti point cloud. Point cloud itu ternyata bisa kita klasifikasi, kita modelkan, sampai ada waktu itu kita banyak riset dengan perusahaan-perusahaan BUMN juga, cara menghitung volumenya nih, kemudian dikomparasi dengan terestris, kemudian dikomparasi dengan pengukuran RTK, bahkan dengan laser scanner, hasilnya seperti apa, bisa diterima atau tidak gitu, tentunya dengan beberapa syarat. Dan itu memunculkan banyak argumen, ya pro kontra pasti ada, namanya metode baru kan. Tapi di beberapa kasus yang kita riset bersama di beberapa BUMN itu ada yang diterima untuk perhitungan tertentu nih. Misal stokvel yang dia tidak ada kaitannya dengan bayar-bayaran dengan konsultan, misalkan seperti itu. Itu diterima hanya untuk menghitung perkiraan kasar itu. Kemudian ada juga yang pengen tahu, kira-kira daerah sini bakal tergenang air nggak gitu kan, nggak butuh yang sangat teliti banget gitu ya. Itu bisa juga dipakai gitu. Bahkan beberapa riset kita itu juga dipakai untuk monitoring bangunan besar, benda besar seperti gunung. Kalau saya di Jogja kebetulan Gunung Merapi ini ya. Itu kita bisa menghasilkan data point cloud yang memang secara ketelitian itu tidak seteliti dengan terestris atau dengan lidar, tapi foto udaranya ini yang digenerate menjadi point cloud itu bisa dipakai untuk bahan kita mengevaluasi, oh ternyata bentuknya tuh seperti ini loh. Nah, kalau dilihat 3 dimensi seperti ini, kemudian dianalisa secara geologisnya, kemudian kalau dia ada aktivitas, efeknya seperti apa, itu sedikit membantu daripada kita nggak punya data sama sekali. Atau kalau misalkan proyek yang besar itu mereka membutuhkan biaya yang besar untuk penyediaan data, misalkan lidar, kalau ini dia skala kecil dengan ketelitian yang agak menengah, tapi data ini sudah cukup untuk analisa di bidang lain, bukan di pemetaannya, misal di geologi atau di mitigasi bencana. Nah itu ada, jadi cukup membantu. Ternyata kita yang coba riset dengan beberapa instansi pemerintah dan BUMN itu ada hasilnya di sana gitu. Hasilnya itu memang tidak seakurat kalau kita menggunakan lidar, tapi cukup membantu. Nah itu yang membuat ketertarikan saya itu sampai sekarang masih ada. Gitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sudah sangat jelas ya Sobat, karena memang jadi fotogrametri dan juga lidar ini ya terutama itu memang dibutuhkan oleh semua kalangan ya Pak. Ya, betul. Jadi betul. tidak hanya di bidang pemetaan ataupun geodesi, betul. ternyata banyak juga bidang-bidang lain di luar juga membutuhkan fotogrametri ini gitu ya Pak. Nah oke Pak, kan menyambung sama penjelasan Bapak tadi ya, untuk kan tadi kan lebih ke fotogrametri ini Bapak penjelasannya. Nah untuk data lidar sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Ketika riset kita itu tentang fotogrametri yang memperoleh data 3 dimensi itu dari hasil proyeksi ya, stereofoto, yang dia tidak melakukan pengukuran langsung kepada objeknya, otomatis ada imbas atau hasil yang dia tidak akan sangat akurat dibandingkan kalau melakukan pengukuran langsung. Nah, lidar itu bisa mengisi kekurangan itu. Jadi kalau dengan menggunakan fotogrametri itu katakanlah tingkat kesalahannya itu bisa 1 meter, 2 meter, lidar bisa lebih teliti lagi, di mana dia bisa sub-senti, misalnya 10 cm, 15 cm seperti itu. Artinya begini, untuk analisis-analisis yang membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, akurasi yang cukup tinggi, lidar ini bisa memasuki pasar itu. Nah, fotogrametrinya memang itu dipakai untuk analisis-analisis yang dia tidak membutuhkan ketelitian tinggi, yang ketelitiannya cukup menengah saja. Misalnya untuk mitigasi bencana,
Mitigasi bencana kan kita nggak perlu harus terlalu teliti. Tapi untuk melahirkan sebuah keputusan, oh di sini dibangun misalkan dam untuk membendung banjir ya, untuk mengurangi efek. Misal kalau kayak di gunung itu kalau musim hujan itu ada banjir lahar dingin yang membawa pasir dan batu-batu besar. Itu menggunakan data LIDAR, kemudian untuk pre-design engineeringnya, pekerjaan sipilnya menggunakan data LIDAR itu. Karena kalau sudah masuk ke pekerjaan yang cukup detail, itu membutuhkan data yang tingkat kesalahannya itu tidak boleh lebih dari katakanlah 15 cm misalnya seperti itu. Cukup oke lah 15 cm ke bawah, 10 cm itu masuk toleransi. Nah, ini nggak akan bisa diisi oleh foto udara. Jadi yang bisa mengisi kebutuhan yang sudah spesifik, misalkan untuk keperluan sipil, perencanaan desain, yang dia nggak boleh salah, lebih dari setengah meter misalkan, LIDAR masuk di sana. Otomatis konsekuensinya adalah ketika kita membutuhkan data yang lebih akurat, baik dari pekerjaan, kemudian cost, kemudian waktu, itu akan berbeda bila kita menggunakan fotogrametri biasa, misalkan menggunakan drone dan kamera RGB misalkan seperti itu. Dan tentu saja dari segi pengolahannya LIDAR ini memang lebih advance ya. Karena kalau kita misalkan Mbak dulu kuliah ya, sama lah saya dulu kuliah. LIDAR itu kan bukan mata kuliah ya sebenarnya ya. Mengolah atau kalau menyusun jalur terbang foto udara memang ada ya. Tapi ya sebatas teori dan praktek menggambar jalurnya. Kita sendiri kan nggak pernah tuh praktek terbang ikut pesawat gitu kan, kecuali mungkin kalau ada yang magang di perusahaan foto udara. Tapi kalau sekarang kita semua dipelajari dari drone, memang kita sudah banyak terbantu dengan software akuisisi drone sendiri yang dia bisa otomatis mengisi jalurnya, membuat jalurnya, desain tinggi terbang berapa, itu memang sudah sangat membantu gitu. Nah, untuk model datanya sendiri, memang kalau LIDAR ini akurasinya cukup tinggi. Jadi seperti pengalaman saya, kalau kita melakukan pemetaan terutama daerah yang tutupan atau vegetasinya cukup rapat, itu kalau menggunakan foto udara, itu memang ada interpolasi Mbak. Jadi interpolasinya itu misalkan tanahnya itu bisa naik atau turun, itu submeter. Ada yang 2 meter, ada yang 5 meter gitu. Ya benar kalau di beberapa kasus di area terbuka itu sub desimeter lah masih masuk gitu. Tapi kalau vegetasi itu udah nggak mampu kalau menggunakan konsep daripada fotogrametri. Jadi akhirnya disitulah LIDAR mengisi. Nah, jadi tetap kebutuhan tentang data LIDAR ini sendiri itu masih akan ada terus. Nah, yang membantu lagi di zaman sekarang ini wahananya itu fleksibel. Artinya fleksibel apa? Kalau kita dulu pemetaan dengan menggunakan pesawat yang besar, itu kan panjang ya. Dari mulai izin, penentuan lokasi, kemudian pengajuan izin terbang, kemudian security clearance, itu kan banyak. Ya walaupun kalau pakai drone itu juga tidak menutup pekerjaan itu tetap akan ada. Tapi durasi terbang yang menggunakan pesawat besar dengan pesawat kecil, itu lebih fleksibel menggunakan pesawat yang kecil. Apalagi kalau area-areanya itu hanya sekitar 50 hektar sampai dengan 500 hektar. Itu enak gitu loh kalau menggunakan drone. Jadi tinggal kalau kita izinnya sudah lengkap, turun semua, tinggal kita mau surveinya kapan gitu. Jadi lebih fleksibel lah penyediaan datanya gitu. Kemudian kalau sekarang beberapa sensor LIDAR itu sudah bagus ya, maksudnya kalau dulu kan masih LIDAR yang dibawa oleh wahana drone itu kan terbatas nih, yang kecil, yang jaraknya pendek. Kalau dulu kan masih pakai yang LIDARnya untuk dipasang di kendaraan mobil misalkan ya. Kalau sekarang kan sudah memang dedicated untuk mapping, jadi sudah sangat membantu lah. Dan memang secara cost itu sudah cukup signifikan mengurangi sih gitu. Namun dari segi riset data sendiri, kebutuhan banyak sebenarnya dengan kemampuan updatingnya yang lebih cepat ini, itu pasar-pasar atau user-user baru yang menggunakan data LIDAR muncul banyak gitu. Jadi kadang kalau dulu kita yang butuh nih hanya orang geodesi, orang geografi atau orang mapping seperti itu. Kalau sekarang tuh tetap meskipun LIDAR, seperti teman-teman di arsitektur itu saya sering banyak menerima pekerjaan, bisa nggak Mas sih? Kita nggak usah terestris nih ngukurnya nih ya kan, lama kan terestris lama gitu, kalau medannya berat, berbukit-bukit mau dibikin villa, wah bahaya juga gitu kan. Udah terbangin drone pakai LIDAR gitu kan, lebih cepat datanya dan akurat gitu. Jadi kayak teman-teman arsitektur itu juga butuh data-data seperti itu. Kemudian ada teman-teman perencanaan daerah, mereka butuh data yang teliti, tapi durability-nya cepat. Memang
lokasinya nggak terlalu luas. Iya. Dulu mungkin nggak mudah ya untuk mendapatkan data seperti itu karena mahal kan, harus pakai pesawat besar kan dan lama prosesnya. Nah kalau sekarang ini drone yang membawa sensor lidar itu sudah banyak gitu dan itu cukup membantu profesi kita. Nah ya, benar sekali ya kata Pak Sigit ini. Jadi kan karena saya dulu juga kuliah geodesi ya Pak di ITS. Nah di ITS itu juga sama seperti kata Pak Sigit. Jadi di sana itu masih kurang gitu pengetahuan tentang lidar. Jadi hanya ada satu mata kuliah dan itu pun masih mata kuliah yang pilihan gitu ya. Mungkin sama di univ lain juga seperti itu. Nah padahal di dunia kerja ataupun di dunia luar ternyata banyak juga yang membutuhkan data lidar ini. Jadi teman-teman ini yang menonton video ini pasti juga mendapat banyak pengetahuan tentang lidar dari Pak Sigit ya terutama. Iya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Nah dari perjalanan Bapak yang tadi itu ya. Nah jadi kenapa kok Bapak ini lebih memilih menjadi trainer ketimbang bekerja di perusahaan gitu Pak? Iya. Cerita mungkin. Ini menarik, panjang. Jadi begini, dulu saya kan pernah di perusahaan, nggak cuma 1-2 perusahaan, saya pernah pindah beberapa kali company gitu. Nah perusahaan itu kan, ya saya tidak tahu. Tapi di perusahaan yang pernah saya bekerja di sana, itu terkadang kita waktu untuk, saya kan punya ketertarikan dalam dunia riset nih ya, senang mencoba-coba gitu, baik dari software, data, kemudian wahana, kita kan seneng nih. Jadi butuh waktu khusus nih kadang kan. Nah, sedangkan load pekerjaan saya di perusahaan itu kadang udah banyak gitu, kadang nggak sempat lagi kalau kita mau menyediakan waktu tersendiri untuk melakukan riset tentang produk tadi, yang mungkin kalau di perusahaan saya itu, oh ini bukan prioritas nih gitu kan. Cuman ketertarikan saya di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari sebuah perusahaan. Waktu itu saya sempat di perusahaan tambang udah pernah, kemudian di perusahaan produk alat survei juga sudah pernah, di tambang malah 2 kali saya. Itu saya keluar, kita dengan beberapa teman-teman yang di komunitas dulu ya, komunitas aeromodeling, kita gabung, kemudian kita banyak diskusi segala macam, kita coba yuk riset kecil seperti itu. Nah itu kalau saya masih bekerja di sebuah company mungkin agak sulit kalau company saya itu memang tidak bergerak di bidang itu gitu. Nah kebetulan company saya dulu itu memang tidak bergerak di bidang fotogrametri drone secara langsung gitu. Jadi karena saya lebih seneng dengan dunia riset tadi yang terkadang kerjaan bisa terbengkalai nih kalau saya lebih mementingkan risetnya tadi. Saya memutuskan untuk ini riset mandiri aja. Otomatis ada konsekuensi yang harus saya bayar gitu. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari company itu. Memang passion saya itu untuk riset itu memang besar ya. Memang kenapa? Mungkin ada yang bertanya waktu itu, kenapa nggak jadi dosen aja? Jadi risetnya tuh bisa dibiayai sama pemerintah gitu. Nah, saya dan teman-teman itu memang lebih seneng riset itu tidak ada yang ibaratnya menyetir atau kita harus bertanggung jawab pada siapapun. Kalau kita punya riset A, ya udah kita riset. Jadi nggak ada yang menekan kita untuk melakukan riset. Kalau kita belum selesai dengan A, saya nggak akan pindah dengan yang lain gitu. Nah itu yang mungkin kalau dalam bayangan saya, kalau saya bekerja misalkan ada pendonor risetnya, itu kan orang pasti minta pertanggungjawaban nih, cepat dikejar target, kemudian harus ada returnnya nih gitu. Nah kalau di kami riset itu tidak semuanya akan menghasilkan produk. 99% riset itu adalah buang-buang duit, waktu dan gagal. Cuman dari 99% ini terkadang lahir satu produk yang itu memang ada manfaatnya menurut kami. Nah itu memang agak sulit kita kalau berargumen dengan misalkan sebuah perusahaan di mana mereka sudah punya tupoksi atau pekerjaan sendiri, yang memang kita udah punya tugas sendiri nih. Jadi tugas saya bukan riset gitu. Itu yang berbeda gitu. Beda lagi dengan saya sempat memang diajakin untuk join di sebuah perusahaan riset gitu ya. Cuman visinya itu berbeda. Di kami itu memang kita membuat sebuah riset itu nanti hasilnya itu nggak cuma sekedar produk, Mbak. Jadi kayak saya itu kan sering ya diundang untuk mengisi kuliah umum di universitas-universitas di Indonesia. Dari Sumatera, dari Jawa, kemudian dari Kalimantan, itu kan sering nih. Jadi kadang kita bercerita riset kita, entah itu diakui atau tidak, tapi kita menceritakan ini stepnya, ini yang kita lakukan, hasilnya seperti ini. Itu membuat saya puas gitu loh. Jadi katakanlah nggak jadi produk, nggak dijual laku pun nggak apa-apa, tapi saya bercerita bahwa kita pernah melakukan ini yang mungkin nggak banyak orang di luar sana melakukan, atau 1-2 mereka
melakukannya, tapi mereka tidak mempublish secara besar-besaran. Nah, kita hanya cukup bercerita melalui kuliah umum itu tadi. Nah, dan itu pun sudah membuat saya kayak, wah seneng nih, ternyata kepuasan tersendiri, betul. Dan itu memang nggak saya dapatkan ketika saya bekerja di sebuah company. Itu. Berarti ya teman-teman, sobat surveyor mungkin yang bertanya-tanya kenapa Pak Sigit ini lebih memilih menjadi trainer atau penelitian gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang mungkin punya passion di penelitian atau riset seperti Bapak ini mungkin bisa mencoba jalan yang tempuh boleh. Bapak. Tapi tetap diingat ada resikonya tersendiri. Betul, ya. Yang sobat surveyor tahu kan setiap pekerjaan juga ada resikonya, jadi tergantung passion teman-teman nih. Betul. Jadi kalau saya kenapa masih dari tahun lama, udah 10 tahun lebih ya. Masih tetap bertahan, dan mungkin orang melihat foto udara drone udah habis nih, udah keluar yang murah-murah nih, udah nggak ada lagi inovasi segala macam. Tidak, menurut saya pasti akan ada lagi nih sesuatu yang bisa di-create dari produknya foto udara. Kenapa? Selama masih ada manusia, selama masih ada perubahan di permukaan bumi, artinya akan selalu ada peta yang harus diupdate. Itu dari sisi peta saja. Itu nggak akan pernah berhenti. Jadi selama masih ada manusia, hidup berpindah, ada perubahan, ada bangunan baru, ada bukaan baru, itu akan selalu ada produk yang muncul di sana. Dulu mungkin orang tidak pernah berpikir, saya pernah bikin riset sama teman-teman di Borobudur ya, bagaimana menggambarkan relief sebuah candi secara detail. Ada yang dulu menggunakan laser scanner, nampak relief, tapi tidak detail banget. Jadi kalau gambar-gambar kecil itu kurang, akhirnya bolehlah nih dicoba gitu. Kalau menggunakan fotogrametri tanpa harus menggunakan drone, cukup dengan pakai kamera bergerak dengan tampalan yang banyak, kita mozaik, itu bisa loh menghasilkan gambar reliefnya itu lebih detail gitu. Dan itu di-join datanya dengan laser scanner, menghasilkan sebuah data point cloud dengan ketelitian yang pakai laser, tapi tingkat kedetailannya itu seperti foto. Karena bisa dipotret dari jarak dekat. Memang kelemahannya di modelingnya atau di datanya itu jadi sangat besar. Tapi sekarang sudah banyak ya format data yang dia menghasilkan tingkat kedetailan yang tinggi tapi formatnya lebih kecil. Itu udah banyak formatnya. Jadi itu bisa dicari solusinya gitu. Jadi kebutuhannya banyak sebenarnya banyak sekali gitu. Jadi teman-teman ya, mungkin ini quote yang bagus dari Pak Sigit. Jadi jika masih ada pergerakan di muka bumi, berarti pemetaan masih sangat dibutuhkan ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Kemudian, oke Pak, ini pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Jadi ini terkait sama UAV-nya quantum system. Ya. Nah, jadi mungkin Bapak bisa menceritakan awal mula Bapak itu melatih processing dengan menggunakan data hasil dari LIDAR yang diakuisisi oleh quantum system itu Pak. Jadi, ya terima kasih Mbak. Jadi dulu tahun 2000, kalau nggak 2019, 2020 ya pertama kali saya berkenalan dengan Om Yovis, kemudian dikenalkan dengan quantum system. Waktu itu seingat saya kita ada challenge dari Om Yovis. Ini ada klien nih menggunakan data, menggunakan LIDAR dari Quantum Trinity. Terus ini setelah diolah itu ada gap elevasi itu, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 1 meter lebih. Terus waktu itu karena dulu saya sudah mulai banyak berkecimpungan di LIDAR itu waktu masih di pekerjaan di tambang dulu, memang mensupervisi data dari perusahaan LIDAR yang mengerjakan area saya gitu kan. Saya diberi challenge itu, saya waktu itu bertanya, challenge-nya apa Om? Jadi ini bagaimana mengoreksi data ini gitu kan. Oke, saya tanya kan dengan beberapa user yang menggunakan data itu yang dia ada gap tadi itu, bagaimana langkah-langkahnya segala macam saya pelajari dulu. Kemudian saya diminta datang ke Jakarta. Oke, kita datang ke Jakarta, kemudian kita dikasih tunjukin datanya, kita diskusi dulu apa yang sudah dilakukan di sana, bagaimana proses pengolahannya, kemudian koreksi apa saja yang dilakukan di sana gitu. Kemudian dari hasil diskusi saya menyimpulkan ada sesuatu mungkin yang waktu itu belum dilakukan, terutama namanya Boresight correction waktu itu. Jadi ada itu yang belum dilakukan. Kemudian saya bertanya, bisa nggak kita lakukan koreksi gitu kan? Pak Sigit, apakah ada ide untuk data ini? Oke, kita minta raw data. Saya awal selalu minta raw data, masih yang belum diolah, termasuk kemudian koreksi dari GPS dan IMU-nya.
Kemudian saya coba, waktu itu saya ingat hampir 1 malaman, saya hampir nggak tidur. Kita coba utak-atik data itu, akhirnya ketemu permasalahannya ada di mana. Gitu. Nah, sejak tahun itu yang membuat saya kagum sebenarnya ya. Saya dulu kan memang bekerja pernah pakai laser scanner juga ya. Di quantum system ini LIDAR-nya itu walaupun dia dipakai mengambil datanya itu dengan cara terbang dengan kecepatan tertentu yang menurut saya juga tidak pelan ya. Katakanlah pesawat ini speednya di 70 atau sampai dengan 90 km per jam. Tapi datanya itu rigid. Jadi tidak ada yang data itu bolong-bolong banyak, kemudian ngumpul banyak, atau ada biasnya terlalu banyak, noise-nya terlalu banyak. Itu yang saya kadang sampai bertanya-tanya, gimana sih bikin sensornya bisa sampai seperti ini gitu kan. Kemudian juga didukung dengan kestabilan unit. Yang kita tahu bahwa mengkombinasikan antara inertial measurement unit, kemudian dengan koreksi GPS dan sensornya LIDAR itu bukan perkara yang mudah karena ini disematkan pada wahana yang kecil. Kalau dia dibawa oleh pesawat terbang, memang beberapa perusahaan yang menjual sensor LIDAR itu seperti sudah bikin satu blok kayak meja kerja besar itu semua ada di situ. Tapi kalau ini tidak, ini tuh seperti gabungan dari beberapa merek yang mau nggak mau si pembuat ini harus memikirkan bagaimana kalau dia ada shifting tiba-tiba pada saat pesawat terbang karena turbulensi atau akibat getaran dari si motor dan propeller itu harus sudah terpikirkan di sana gitu. Dan ketika saya melakukan mencari solusi untuk challenge tadi itu memang itu seperti kita pegang laser scanner datanya itu. Jadi, bagus banget saya bilang. Bagus itu kita bisa secara kasat mata pun membedakan baik yang di permukaan secara foto udara nampak dengan yang di bawahnya. Karena waktu itu yang saya ingat itu area yang difoto itu ya, yang diambil LIDAR-nya itu ada perkebunan sawit, kemudian vegetasinya itu juga ada pohon karet. Pohon karet cukup sulit ya sebenarnya karena dia tajuknya cukup rimbun dan itu sudah cukup tinggi karena pohon karetnya itu tingginya itu udah di atas 10 meteran, jadi cukup rimbun. Kemudian ada yang masih hutan, vegetasinya itu majemuk, jadi tanamannya macam-macam. Dan saya melihat itu kalau kita klasifikasi dengan beberapa formula yang dibawa oleh sebuah software itu kok enak gitu loh. Jadi nggak perlu sulit banget, bahkan kita melakukan koreksi manual itu nggak banyak yang dilakukan gitu. Jadi menurut saya memang dari kualitas LIDAR-nya sendiri, riset dari Quantum Trinity ini memang cukup teliti sekali untuk menyematkan sensor itu tadi. Itu udah dari situ mulai ketertarikan udah banyak, kemudian dikasih lagi challenge, bisa nggak ini kalau ditambang gitu dengan vegetasi yang hutan alami gitu kan. Kita ke Sulawesi kan waktu itu ya, ke Sulawesi kita lihat datanya, awalnya saya juga cukup mampu nggak ya ini gitu kan, tapi begitu melihat datanya kita coba klasifikasi, setelah kita koreksi dan user pun akhirnya juga senang gitu karena kalau sebelumnya mereka budgeting untuk LIDAR di area tambang mereka itu dengan biaya yang sangat besar, mereka beli unit kemudian dilakukan pemetaan sendiri dengan lebih fleksibel, kapanpun waktunya bisa dikejar deadline untuk pelaksanaannya, kemudian dilengkapi dengan pengolahan dan dihasilkan data yang ketelitiannya sangat teliti kalau menurut saya gitu. Dan itu pun membuat saya juga seneng nih saya, ternyata teknologi LIDAR itu kalau dulu kita kenalnya dengan pesawat besar bahkan untouchable ya kalau kita dulu mahasiswa, sekarang tidak gitu. Jadi bisa loh sebuah company yang nggak harus yang besar banget itu punya drone dengan sensor LIDAR yang LIDAR-nya sendiri kualitasnya itu sudah melalui proses riset yang panjang dan sudah diakui oleh user-user. Itu saya acungi jempol untuk Trinity itu. Luar biasa risetnya itu. Benar itu luar biasa risetnya. Iya, terima kasih Bapak atas tadi. Jadi cara nggak langsung Bapak ini juga pasti juga menjelaskan kelebihan-kelebihan dari UFV dari quantum system ya Pak. Iya. Nah buat teman-teman atau sobat survei yang tertarik nih atau mau tanya-tanya tentang quantum system Trinity ini, teman-teman bisa hubungi kontak di bawah ini. Iya. Nah, kemudian nih Pak, ini kan tadi Bapak udah jelasin kelebihan-kelebihannya nih Pak. Yeah. Waktu Bapak processing data LIDAR-nya ini, apakah Bapak menemukan mungkin
kesulitan atau hambatan gitu Pak waktu memprosesnya? Mungkin dari segi akurasi atau bagaimana Pak? Ya, nah ini yang belum saya cerita. Jadi setiap produk pemetaan itu, kalau dulu kita kuliah ada namanya uji peta ya. Mungkin masih ingat ya, kalau uji peta ini itu untuk menggaransi atau menjamin bahwa data yang kita hasilkan baik dari metode katakanlah fotogrametri, kemudian dengan metode LIDAR itu memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh user tadi. Nah, yang kita lakukan dulu waktu di Jakarta tahun 2019 kalau nggak salah ya, itu user itu dari awalnya yang tidak percaya ketemu solusinya, mereka ke lapangan bahwa GPS RTK dan total station itu langsung diukur Mbak, langsung diukur hasilnya, wah ternyata cukup akurat sesuai dengan report software yang pada saat kita melakukan pengolahan itu tidak jauh berbeda, masih subsenti gitu. Nah kemudian kalau itu saya nggak ikut langsung ke lapangan ya kalau yang dulu itu. Kemudian yang kita ke Sulawesi itu karena dia perusahaan tambang, saya di situ waktu itu datang sana langsung dites dengan menggunakan terestris dan kita melihat langsung memang cukup akurat. Memang ada beberapa kelemahan ini sebenarnya bukan pada kualitas sensornya. Kalau sensornya menurut saya yang digunakan oleh Trinity saat ini sensor terbaik yang ada di pasaran, itu ya. Salah satu yang menurut saya sensor terbaik yang kita sebagai orang yang mengolah datanya itu tidak akan menemukan banyak hambatan sebenarnya. Nah, yang mungkin jadi sebuah koreksi itu lebih kepada jalur terbang satu. Jadi jalur terbang ini kadang beberapa user itu yang dia belum memahami benar tentang konsep buat jalur terbangnya menggunakan LIDAR itu masih acak-acakan Mbak. Nah, misalkan seperti overlap setlapnya itu kadang ada yang berlebih, kadang ada yang kurang gitu. Jadi lebih kepada teknis yang menurut saya itu masih bisa diperbaiki, tapi bukan dari sisi produknya si Quantum sendiri, tapi lebih kepada sisi si user dalam memahami bahwa kalau terbang menggunakan drone, menggunakan sensor LIDAR maupun menggunakan sensor RGB itu membutuhkan syarat setlap overlap sekian. Itu masih banyak yang menurut saya perlu ditekankan lagi. Maksudnya ditekankan ini user tuh udah tahu, tapi kadang mereka belum paham betapa pentingnya penggunaan setlap dan overlap yang tepat. Karena nanti yang pusing itu biasanya yang ngolah. Yang ngolah itu kalau wah ini kurang nih setlap overlapnya terlalu jauh gitu kan. Walaupun di software itu ada yang otomatis ya, cuman kadang ada user yang coba-coba gitu kan. Nah, itu akhirnya yang ngolah jadi wah ini ada yang bolong nih, tidak keambil nih, itu satu. Yang kedua kemudian kalau kita di LIDAR itu ada namanya kita mengolah trajektori ya, jalur terbang, itu berkaitan dengan nanti koreksi. Nah teman-teman ini di user itu banyak yang kalau mereka melakukan kalibrasi sensornya, terbangnya muter-muter itu di atas area kerja. Jadi ketika kita memisahkan trajektori, terkadang bingung juga nih, wah ini tumpuk-tumpuk itu motongnya sampai pusing nih, motongnya susah sekali gitu kan ya. Dan kemudian kalau dari sisi kompleksitas data memang sama lah, semua LIDAR menurut saya hampir sama. Itu ada beberapa kasus di mana ketika terbang itu ada awan atau dia kayak kabut yang mengandung uap air. Nah, di sini memang hampir teknologi LIDAR itu mau merek apapun atau ini apapun, seringnya data itu banyak bias atau noise dan juga tidak langsung tembus. Karena awan atau kabut yang mengandung uap air itu bisa menghambat perjalanan sinar laser. Itu. Jadi itu memang masih jadi salah satu kelemahan di teknologi LIDAR itu sendiri. Dan itu pun banyak juga di luar sana teman-teman yang kita diskusi juga dengan teman-teman yang pernah mengerjakan LIDAR itu sama. Kasusnya juga sama. Jadi kita masih belum kalau skala 10 sampai 100 kita belum bisa menemukan nih produk LIDAR yang benar-benar mampu menembus yang uap air tadi itu, yang tebel. Biasanya kalau kita berada di bukit-bukit atau di gunung itu pasti ada gitu. Nah, memang kelemahannya adalah kita kalau menemukan kondisi area yang mau kita foto itu mengalami awan dan kabut yang mengandung uap air cukup banyak, mau nggak mau kita menunda project. Nah, seperti itu. Dan kalau kita paksakan pun kadang datanya tuh biasnya banyak, noise-nya banyak, atau dia tidak sampai menyentuh tanah.
karena sudah terhalang atau dibelokkan oleh si kabut dan embun tadi itu. Jadi itu memang masih jadi salah satu kelemahan dari sensor lidar. Satu. Yang kedua, nah ini yang kemarin udah 3 ya, bukan 2 lagi ya. Yang ketiga nih, kita banyak diskusi kemarin dengan user ya, karena saya banyak mendampingi user juga untuk di lapangan dalam melakukan pengolahan data lidar. Range jangkauan Mbak, jadi kalau ketemu medan yang dia berbukit-bukit ya, itu memang tantangannya dari si user ini, terbangnya kan nggak bisa tinggi ya. Akhirnya mereka harus berkelok-kelok terbang yang tinggi, dan itu memang dari sisi safety memang agak berbahaya sebenarnya. Tapi dengan sistemnya kuantum yang GPS-nya cukup akurat, itu kita bikin jalur terbang, pada saat terbang itu memang cukup akurat ya jalur terbangnya. Dia tidak meleset sampai nabrak ke bukit atau ke gunungnya itu. Nah, kalau ada inovasi lagi mungkin dari Trinity, itu adalah menambah range daripada sensor lidar, sehingga kalau terbang maksimal berapa? 120 atau 125 meter, itu bisa ditambah lagi gitu. Jadi kalau ketemu area yang bukit-bukit itu, terbangnya tidak berada di bawah puncak bukit misalkan gitu ya, karena dia pengen mengambil sungai, dia terbang sampai di bawah puncak bukit ya. Kalau bisa ya ditambah lagi lah range-nya gitu. Jadi itu memang butuh inovasi tersendiri ya, mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman pengembang sensor lidar di Quantum Trinity. Jadi menambah range jangkauan si lidarnya itu sih. Oke, dari Bapak Sigit ini ada berapa masukan juga ya untuk pengembang Trinity. Yeah. Juga mungkin kelemahannya tuh lebih ke user ya Pak? Iya, user. Dan juga faktor alam. Iya, faktor alam yang tadi. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Sigit nih, karena kita udah lama ya tadi Pak ya kita diskusinya, karena seru jadi kita lupa waktu, jadi terlalu lama. Nah ini jadi kira-kira dari sisi processing sendiri nih Pak, ada masukan nggak Pak untuk aerial surveyor Trinity Lidar terkait bagaimana melakukan akuisisi data yang baik dan memudahkan dalam tahap processing datanya. Jadi waktu nanti akan ditemukan keakurasian yang lebih detail dan juga presisinya yang lebih tinggi. Iya, jadi kalau dari prinsipnya pengolahan data itu sebenarnya tergantung input di lapangannya. Ketika teman-teman pilot di lapangan menyusun jalur terbangnya itu akurat, bagus, enak, dan lebih simple ya, dengan setlap dan overlapnya yang cukup, itu akan lebih memudahkan dalam pengolahan. Kemudian juga kalau di lapangan itu kondisi cuaca itu tidak memungkinkan seperti saya sampaikan tadi, misalkan masih berkabut atau awannya banyak, itu misinya mau nggak mau harus ditunda daripada dipaksakan terbang. Memang akan ada data, tapi data itu cenderung banyak biasnya, banyak noise-nya itu. Itu kalau masukan kami untuk yang di pengolahan datanya. Oke, terima kasih ya Pak. Kayaknya udah cukup Pak untuk pertanyaan dari kami, sudah sangat jelas Bapak menjelaskan, dan juga karena kita terlalu seru diskusi, Bapak juga menjelaskannya sangat detail, jadinya kayaknya udah cukup untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sama-sama Mbak Irma. Masih ada kesempatan lagi Pak untuk berbincang lagi. Siap. Lagi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk men-subscribe channel YouTube-nya PT Quantindo. Jangan lupa di-like juga dan juga bunyikan loncengnya agar kita tetap semangat untuk memberikan informasi terkait dengan Trinity Quantum System, dan mungkin ada informasi lainnya juga. Oke, terima kasih. Bye bye. Ya. Terima kasih banyak.